Halo pendengar setia podcast Suara Tani Muda. Hai. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi serius yang menyangkut perut banyak orang, yaitu ketahanan pangan di Indonesia. Jujur aja ya, kalau menurut aku kalau bahas topik ini tuh nggak akan selesai-selesai. Soalnya makin kesini penduduk makin banyak, tapi lahan pertanian makin sempit gitu. Terus selain itu juga kan penduduk kita udah tembus sekitar 283 juta jiwa. Itu menurut data BPS tahun ini ya. Dengan jumlah segitu, pertanyaannya apakah Indonesia udah cukup tangguh dalam hal pangan? Nah, buat bahas lebih dalamnya, aku nggak sendirian. Bareng aku, Gina, dan udah hadir 4 orang narasumber keren dari dunia agribisnis yang akan bantu kita untuk membedah isu ini. Hai semuanya. Hai. Sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Betul. Aku Dapa, peneliti muda di bidang ketahanan pangan. Ya, halo, aku Firla. Kalau aku lagi fokus di bidang agribisnis dan rantai pasok pangan. Halo, aku Meli sebagai analisis kebijakan pertanian dan pangan nasional. Halo, aku Anjar. Sekarang lagi fokus pada program pangan lokal dan pertanian berkelanjutan. Oke, langsung aja ya. Kalau menurut Dava nih, dari sisi data, gimana sih kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini? Nah, kalau dilihat dari laporan Global Food Security Index tahun 2024 dari FAO, Indonesia ini ada di peringkat ke-63 dari 113 negara. Itu posisi yang lumayan sebenarnya, tapi belum ideal buat negara sebesar Indonesia yang penduduknya aja sampai 283 juta orang gitu. Yang artinya kebutuhan pangan tiap tahun itu akan terus naik dan terus bertambah. Betul sih. Dan selain tadi ya soal produksi, tantangan besar kita tuh di distribusi dan pemerataan akses pangan gitu ya. Masih banyak daerah, terutama di bagian Indonesia Timur gitu ya, yang kesulitan logistik. Nah, jadi meskipun stok nasional aman nih ya, jadi nggak semua wilayah itu bisa akses pangan dengan harga stabil. Kan tadi Indonesia bagian timur gitu kayak NTT, NTB, Papua ya contohnya itu masih kesulitan untuk akses pangan ini gitu ya, karena kesulitan di infrastruktur atau contohnya di akses transportasi gitu ya. Jadi membuat si harganya itu nggak stabil, nggak sesuai, nggak bisa jadi ya, ini sesuai fakta, harga di sana tuh 2 kali lipat dari kita loh gitu. Betul. Jadi contoh misalkan harga mie kita ini 3.000, di sana bisa 10.000 kayak gitu. Pokoknya 2 kali lipat dari di kita gitu. Iya sih, bener banget ya. Nah, Anjar, kalau dari sisi lapangan nih, kamu lihat masalah paling nyata tuh di mana sih? Nah, tadi selain dari distribusi dan pemerataan yang emang kurang cukup terhadap masyarakat, masalah paling nyata di sisi lapangan adalah ketergantungan masyarakat sendiri terhadap beras gitu. Padahal kan Indonesia ini negara agraris, negara yang kaya akan sumber pertanian. Masih banyak sumber karbohidrat seperti singkong, sagu, dan jagung gitu untuk dikonsumsi. Akan tetapi masyarakat Indonesia masih mempunyai stigma bahwasannya belum makan kalau belum makan nasi. Nah, bener nggak? Betul. Bisa juga masih gitu guys. Nah, akhirnya tekanan terhadap penggunaan beras itu terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Bahkan menurut BPS dan Kementan pada tahun 2024 sendiri, impor beras kita tahun lalu naik sampai 3 juta ton buat menghidupi kekurangan stok. Nah, dikatakan bahwasannya berarti dengan 28,6 juta jiwa penduduk, pangan kita itu masih belum bisa memenuhi untuk penduduk sendiri gitu. Dan itu ironis ya, karena pemerintah sebenarnya udah punya strategi ketahanan pangan nasional 2020 sampai 2045 yang tujuannya swasembada, tapi pelaksanaannya masih belum merata. Selain itu petani kita rata-rata umurnya itu di angka 50 sampai 55 tahun, di mana usia-usia itu adalah usia-usia yang sudah tidak produktif
untuk rentan sebagai ya. pekerja. Iya, itu menurut data dari Kementan 2023. Nah, adapun dari Sensus Pertanian 2023 mengatakan bahwasannya jumlah petani di Indonesia ini menurun menjadi 29,34 juta orang atau turun 7,45% nih. Jadi regenerasi petani muda itu penting banget sih. Ya. Nah, tapi di tengah semua tantangan itu pasti ada hal positif juga kan. Misalnya kayak inovasi atau tren terbaru gitu. Ada dong pastinya ya Gina. Sekarang muncul banyak banget startup agritech, yaitu agriculture technology gitu ya. Jadi teknologinya di bidang pertanian nih yang bantu petani jual langsung ke konsumen tanpa tengkulak gitu ya. Jadi harga lebih adil dan distribusinya juga lebih cepat. Ini sesuai dengan tren digitalisasi rantai pasok yang lagi didorong pemerintah juga sih gitu. Nah iya, dan di kota-kota besar juga kayak Jakarta, Bandung, Surabaya itu tuh tren urban farming tuh lagi naik gitu. Urban farming itu kegiatan bercocok tanam atau memelihara hewan ternak di lahan yang terbatas. Kayak masyarakat di perkotaan tuh sekarang mulai nanam sayur, mulai nanam buah-buahan di balkon, di rooftop atau di lahan-lahan pekarangan yang terbatas lah yang mereka punya gitu. Nah, menurut itu tuh menggunakan sistem hidroponik, jadinya tidak perlu menggunakan lahan yang luas gitu. Nah, menurut data di FAO juga dan Kementerian Pertanian di sini, tren pertanian kota di Indonesia itu meningkat sejak 2023 sampai 2025. Nah, ini juga jadi bukti bahwasanya ketahanan pangan itu bisa dimulai dari skala rumah tangga gitu. Benar. Iya benar. Dimulai dari kita sendiri guys. Iya, betul. Nah, kalau kalian misalnya dikasih kesempatan buat kasih satu ide buat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Nah, kira-kira kalian bakal pilih apa sih? Nah, dari aku sendiri karena melihat masalah yang nyata tadi itu terkait konsumsi beras yang masih ketergantungan, aku bakal dorong terhadap pangan lokal menjadi tren gaya baru. Jadi aku bakal mendorong masyarakat supaya diversifikasi pangan gitu. Jadi tidak hanya bergantungan terhadap beras, akan tetapi pangan itu ada di ubi, singkong dan yang lainnya gitu. Kalau misalkan nanti tren konsumsi singkong naik, pastinya demand-nya juga naik gitu. Jadi petani ini bakal lebih senang gitu untuk menanamnya. Mungkin dari saya sendiri seperti itu. Jadi beralihnya gitu ya, berketeralihan. Ya kalau aku sih digitalisasi data pangan nasional ya, jadi biar pemerintah atau stakeholder kita tuh bisa pantau stok, harga dan distribusi secara real time, secara langsung gitu, secara terupdate. Jadi kalau ada potensi krisis atau misalkan bisa cepat teratasi gitu gini. Jadi si pemerintah itu membuat suatu aplikasi atau aplikasi untuk membantu para petani. Jadi nanti mereka yang menginformasikan langsung kepada petani seperti itu. Aku setuju sih. Dan mungkin nambahin dikit ya. Perlu reformasi kebijakan subsidi pertanian. Cuman jangan hanya fokus di pupuk aja, tapi juga di pelatihan dan riset benih unggul. Karena kalau petani kita makin tua tapi gak ada regenerasi, masa depan pangan bisa berbahaya gitu. Apalagi kan sekarang nilai orang-orang yang berurbanisasi itu dari desa ke kota itu cukup tinggi ya untuk sekarang ini. Jadi itu juga menjadi salah satu tantangan bagi di dunia pertanian, di mana para anak mudanya itu yang memiliki usia produksinya itu enggak bekerjanya itu enggak di lingkup pertanian atau enggak di desanya gitu. Sedangkan kan di desa itu terkenalnya dengan dunia pertanian, tapi mereka malah pergi ke kota yang memang sebagai pusat industri gitu. Kayak gitu sih. Nah tadi udah banyak banget gitu ya inovasi dan tren untuk pertanian yang akan datang gitu, yang akan ada. Nah tapi jangan dilupain juga gitu infrastruktur pertanian di daerah terpencil gitu. Tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya di desa-desa atau desa terpencil itu merupakan pemasok pangan terbesar gitu untuk di Indonesia. Kayak misalkan kita harus benahin jalan-jalan yang rusak untuk distribusi mereka dan lain sebagainya lah. Nah tanpa itu tuh
kita semua sistem yang ada di Indonesia itu akan timpang gitu, sistem pangan di Indonesia itu akan timpang tanpa adanya itu semua, mungkin kayak gitu sih. Oh iya, keren banget ya insight kalian semua. Jadi bisa disimpulkan nih, Indonesia udah punya potensi besar buat mandiri, tapi masih banyak PR di distribusi, diversifikasi pangan lokal, dan regenerasi petani. Nah, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, bukan cuma urusan pemerintah, tapi urusan kita semua. Nah, makasih buat Anjar, Meli, Vira, dan Dava buat obrolannya di episode kali ini. Nah, buat pendengar, ingat ya, ketahanan pangan dimulai dari piring kita sendiri. Dukung pangan lokal, konsumsi bijak, dan jadilah bagian dari solusi. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pangan kita, tantangan kita. Dadah.